Halo guys, jadi selamat siang. Jadi di sini ada kelistrikan Jupiter Z1 tipe 2SU. Nah, 2SU itu yang miring-miring seperti ini. Nah, ini kebetulan ada mesin Vega Force juga. Nah, di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman tentang kelistrikan Jupiter Z1. Nah, di sini ini adalah kelistrikan jika kita melihat tanpa bodi, guys. Jadi di sini bodi saya jadikan tumpuan di mesin atau groundnya. Nah, seperti ini spool. Ini spool saya kasihkan kabel untuk masuk ke ground negatifnya nih. Ini kan ground negatif. Nah, di sini masih acak-acakan, jadi kita cabut saja semua kabelnya, nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk penjelasan pertama saya menjelaskan dari soket-soketnya, tapi ini nanti membuat kalian bingung, guys. Oke, saya bongkar dulu semuanya, guys. Nah, ini saya sudah pisahkan semua. Kita akan membaca nanti mulai dari lampu belakang menuju ke bagasi, menuju ke tengah mesin di atasnya, menuju ke coil, menuju ke bagian intake, dan sampai ke atas kepala. Nah, saya sudah tambahkan di bagian situ, bagian intake-nya atau TB, throttle body. Nah, jadi kita akan membahas mulai dari kabel dari belakang ke depan. Oke, kita bahas. Nah, di bagian belakang ini ada lampu belakang. Jadi lampu belakang ini kabelnya tuh seperti ini, soketnya. Dia ada 5 kabel, guys. Jadi 5 kabel terdiri dari lampu waser. Di sini bisa kelihatan lampu waser dan lampu senja dan lampu rem, yaitu kabel ground. Kemudian setelah dari soket ini kita menuju ke sini. Jadi setelah lampu belakang itu ada tangki, guys, tangki bensin. Dan di sini ada 2. Ini adalah soket untuk pembaca bensin, guys. Jadi bensin itu letaknya ini nah, ini dia sensornya. Jadi jika teman-teman rusak di bagian pembaca bensinnya, biasanya cek di bagian pelampung bensinnya, guys. Nah, ini dia soketnya. Kemudian di sini ada soket pompa bensin, guys. Nah, kalau dipisah itu dia bersatu dengan ini. Dia satu kabel dengan yang ini semua. Di sini ada soket 2. Kemudian di sini dikumpul lagi. Di sini ada soket ECU. Ini soket ECU 2SU ya, guys. Ini letaknya di dalam bagasi. Pokoknya ini satu set semua dalam bagasi. Kemudian ada sekring, guys, ini. Jadi sekring ini terhubung di kabel positif. Ini menuju ke aki ya, kabel positif. Kemudian sekring, kemudian langsung ke dalam sini. Kemudian dari positif sekring masuk ke ini relay starter, guys. Bentuknya relay starter tuh seperti ini. Saya cabutkan dulu. Nah, bentuknya ini Omron, dia buatan Indonesia. 12 VDC, full DC. Jadi dia ada 4 relaynya. Jadi biasa kalau teman-teman starter tangan terus bunyi tak tak cetak itu bunyi yang ini. Nah, jadi fungsi relay itu ini dia. Nah, ini dia, guys. Kemudian ini terhubung ke dinamo starter ini. Ini kabel menuju ke dinamo starter dari relay. Nah, kemudian di sini ada namanya flasher, guys. Jadi ini flasher yang berhubungan dengan waser. Wasernya, guys. Jadi kalau waser teman-teman tidak menyala atau rusak, biasanya ini yang rusak, guys. Teman-teman ganti. Jadi dia pakai dari Mitsuba. Nah, ini semua komponen di dalam bagasi. Jadi begini bentukannya. Kita pasang kembali casingnya atau anti goresnya, guys.
Kemudian kita berlanjut ke bagian tengah mesin atau di atas mesin. Nah, di atas mesin itu teman-teman pasti pernah lihat ini. Nah, ini yang terhubung ke mesin, guys. Jadi sini ada lampu gigi. Kemudian di sini ada dua, yaitu peak pulsar atau crankshaft position sensor, dan juga ini ada soket untuk apa namanya, spool, guys. Nah, ini jadi ini spool dan kabel CKP atau peak pulsar, ada dua sini, guys. Jadi ini aja yang terhubung ke mesin, 3 kabel. Kemudian di sini ada kondenser. Nah, ini kondenser atau biasa dikenal dengan elko. Jadi di dunia elektronik itu dikenal dengan elko, guys. Jadi ini yang menyebabkan motor teman-teman itu bisa menyala tanpa aki. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada kabel tapi nggak ada anunya. Jadi ini sensor untuk injakan rem, guys. Jadi teman-teman kalau biasa injak rem, nah ini yang terhubung ke sensornya. Jadi kalau injak rem kaki itu biasa yang menyala lampu belakangnya tuh. Nah, ini dia soketnya. Kemudian di sini ada kabel body. Ini kabel ground, guys. Nah, bentuknya seperti ini kabel ground. Nah, setelah di kabel ground ini terhubung ke sisi mesin, guys. Ini ke body, tapi lengketnya di mesin. Nah, di sini ada coil juga, guys. Jadi coil ini dia ada beberapa bagian. Pertama di bagian kabel ini, guys. Ini ada kabel satu yang cuma mata satu, dia di sebelah sini, guys. Jadi kalau ada tulisannya ini dia sebelah bawahnya, guys. Jadi dia ada dua sisi, primer dan sekunder, guys. Jadi di dalam sini itu ada lilitan gulungan. Dan di sini ada dua kabel. Coba teman-teman perhatikan, dia di sisi atas. Nah, ini yang satu ini dan ini dia terhubung ke ground atau ke body. Nah, ini ada soket seperti ini kan. Dia baku satu dengan ini kabel-kabel sensor di bagian throttle body. Nah, ini dia terhubung ke sini, guys. Nah, dia nanti di baut seperti ini. Nah, jadi teman-teman ingat saja. Kemudian sudah di bagian sini, kita melaju ke bagian sini. Nah, di sini ada kabel ground tadi yang terhubung ke coil. Nah, di sini ada soket yang terhubung ke injektor, guys. Terdiri dari kabel positif dan negatif. Nah, ini ada dua kabel. Nah, ini injektor dan juga TPS, guys. Ini TPS ini ada 5 kabel. Teman-teman lihat saja kabelnya warna apa. Nah, kemudian di sini ada dua kabel lagi. Nah, ini yang terhubung ke sensor oli panas oli. Jadi ini sensor untuk bertujuan membaca suhu mesin dari panas oli, guys. Nah, ini dia sensornya. Jadi sensor ini yang mengirimkan sinyal ke ECU ini biar dia mengetahui bahwa panas mesin itu sesuai dari panas oli. Nah, di sini juga ada sensor O2. Jadi sensor O2 ini cuma satu di dalam. Nah, satu pin karena yang sensor satunya itu dia terhubung ke bodi mesin, sensor O2. Jadi fungsi sensor O2 ini dia membaca hasil pembakaran dari ruang bakar, guys, yang dimana hasil percampuran antara bensin yang disemprotkan oleh injektor dan jumlah angin yang masuk ke sini. Nah, makanya sensor O2 itu diletakkan di sini di bagian knalpot karena dia terhubung ke dalam sini, lubang sini, guys. Nah, selesai di bagian sini, kita lanjut ke bagian sini. Nah, bagian sini cukup singkat. Ini cuma di sini cuma bagian dari kunci kontak, guys. Di sini ada kabel merah. Jadi ini yang terhubung ke kunci kontak, teman-teman bisa lihat. Ini untuk mematikan dan menyalakan mesin. Jadi jika teman-teman misal kunci kontaknya hilang atau gimana, ini cukup disambung saja dengan kabel seperti ini. Masukkan kabelnya seperti ini dalam sini dan masukkan ke dalam sini. Nah, motor akan
menyala on. Nah ini sudah simpel sekali bagian sini. Oh ini dia, ada lagi guys, coba kita lihat kabel apa yang terhubung. Nah ini ada beberapa kabel lagi di sini guys. Nah di sini ada kabel dari kiprok guys. Nah ini kiprok. Jadi kiprok ini yang menyaring listrik dari mesin sebelum dikirimkan ke ECU di sana. Jadi dia yang bertugas mengatur listrik dari mesin untuk dikirimkan ke sini guys, dan dia berhubungan juga ke lampu-lampu semua. Nah setelah dari kiprok, di sini soketnya itu ada 4 mata di sini, bisa teman-teman lihat sendiri guys. Dia pokoknya ada tutup-tutupnya seperti ini. Kemudian di sini ada soket 2 di sini. Ini soket klakson guys. Jadi ini klakson, dia berhubung, dia satu kabel dengan di sini dengan kunci kontak. Dan di sini ada kabel untuk WSR dan lampu senja, tapi di bagian depan. Sudah bagian sini, kita ke bagian kepala guys. Jadi kepala ini kita alas dulu guys. Nah di bagian kepala ini ada beberapa bagian lagi guys. Nah ini ada starter tangan. Ini dia bentuknya warna hitam. Nah, kemudian di sini ada 2. Ini kabel untuk rem tangan guys. Jadi ini sensor untuk membaca ketika kita tarik rem, lampu belakang akan menyala. Nah ini dia kabelnya. Nah ini dia kabel untuk lampunya guys. Ini lampunya, lampu kota, lampu yang besar. Nah ini lampunya untuk yang ini. Kemudian di sini ada 2. Oh kebalik nih kayaknya. Nah ini ada kabel hitam dan kabel putih. Dan untuk kabel yang putih-putih ini bisa kelihatan, yang hitam ini dia terhubung ke putih-putih ini, yang artinya dia lampu-lampu di bagian sini guys. Dan juga ini bisa teman-teman lihat ada hitam dan merah dan lain-lain. Nah, dia terhubung juga ke lampu-lampu di sini guys. Jadi ini berhubungan dengan lampu-lampu injeksi guys, lampu-lampu sensor di sini. Jadi ada lampu ini, ada lampu ini, gigi, ada lampu di sini, ada lampu di sini. Nah kemudian setelah dari ini bagian speedometer. Nah di sini ada bagian sensor. Ini warna merah guys. Dia jumlahnya 6 kabel. Terdiri dari ada lampu jauh, lampu dekat. Ini WSR kiri dan kanan, dan klakson. Nah ini untuk lampu-lampu guys, lampu besar. Jadi kabel lampu besar itu ada 3 ini guys. Ini 3 aja ini. Jadi ini yang mengatur lampu jarak jauh dan dekat. Dan ini kabel utamanya guys. Oke guys, kayaknya itu aja. Saya sudah memaparkan dari depan ke dari belakang ke depan. Jika ada yang tidak mengerti bisa komen-komen.